Saya bisa meyakinkan, insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia penghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kali ini aku akan membahas sesuatu yang lagi viral di sosial media, yaitu tentang tes wawasan kebangsaan yang dikeluarkan oleh KPK kepada beberapa anggota KPK yang akan diangkat menjadi ASN. Pertanyaan tes wawasan kebangsaan ini menuai kontroversi, bagaimana tidak, karena banyak yang dianggap nyeleneh. Ya, contohnya salah satunya adalah kalau pacaran ngapain aja. What? Ini ngapain ditanyain hal seperti ini? Dan juga yang paling banyak dibahas orang adalah pilih Al-Quran atau Pancasila. Oke, kita akan bahas itu, tapi kita intro dulu. Agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini, klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Nah teman-teman, kalau umat muslim ditanya pilih Al-Quran atau pilih Pancasila, ya jelas pilih Al-Quran lah. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah itu sudah menerangkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang mempercayai sesuatu yang gaib. Maksudnya di sini percaya kepada Allah meskipun tidak melihat Allah, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, lalu menyedekahkan sebagian dari hartanya. Nah jelas ya bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, karena memang itu firman Allah. Mustahil Allah membuat kesalahan di dalam sebuah firmannya. Sedangkan Pancasila itu produk manusia, sesuatu yang dirumuskan oleh manusia. Jadi kalau ditanya pilih Al-Quran atau pilih Pancasila, pilih produknya Allah Subhanahu wa taala, langsung firman Allah, atau pilih produknya manusia. Nah teman-teman pasti bisa jawab sendiri kan? Ya jelas milih Al-Quran. Di sisi lain, Al-Quran ini merupakan salah satu rukun imannya umat muslim. Selain itu teman-teman, ketika seseorang meninggal dunia, yang akan ditanyakan oleh malaikat salah satunya adalah, apa kitabmu? Jadi Al-Quran itu adalah hidup dan mati kita, dunia dan akhirat kita. Persoalan dunia akhirat semuanya ada di Al-Quran. Nah untuk lebih jelasnya adalah saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sebuah ceramah dari almarhum Syekh Ali Jaber yang menjelaskan tentang keutamaan hidup bersama Al-Quran. Langsung aja simak video berikut ini. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Bahagialah seorang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala. Sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan mewakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya Allah Indonesia sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil, dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia penghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini.
dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi, sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Wow, adem banget ya kalau dengerin ceramahnya Syekh Ali Jaber. Wah, kita doakan aja yang terbaik untuk Syekh Ali Jaber. Semoga beliau menikmati perjuangan dari dakwahnya berupa pahala-pahala yang luar biasa. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang lebih memilih Al-Quran dari Pancasila lalu dijustis sebagai orang yang tidak berpancasila? Ya, tidak begitu juga, karena di dalam Pancasila itu juga mengandung unsur-unsur Al-Quran. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di Al-Quran itu sudah ada jelas, Qul huwallahu ahad. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalil tentang keadilan di Al-Quran udah begitu banyak banget. Salah satunya ada pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 135. Saya bacakan sedikit ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Ini dalil tentang keadilan bagus sekali dari Al-Quran. Selanjutnya adalah sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalil tentang persatuan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Salah satunya ada pada Quran surah Al-Imran ayat 105, yang artinya begini, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dan di Al-Quran itu sudah ada ketika terjadi perselisihan lalu sudah ada keterangan yang jelas, tetapi masih tetap aja ada orang-orang yang bercerai-berai. Maka Allah dengan tegas berfirman begini, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Jadi persatuan di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas ditegaskan sekali. Lalu ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Ini mengenai permusyawaratan. Nah, Rasulullah adalah sosok yang sangat musyawarah sekali guys ya, sosok pemimpin yang sangat musyawarah. Jadi ketika ada problem, Rasulullah akan meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya, walaupun sebenarnya Rasulullah bisa memutuskan sendiri. Nah, dalil mengenai musyawarah di dalam Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Imran ayat 159, yang artinya begini, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati keras, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah terhadap mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa kepadanya. Lanjut ke sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan dalil mengenai
keadilan di Al-Quran. Nah, dari sini kita bisa lihat orang yang membuat pertanyaan tersebut adalah orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran. Dan kalau misalnya seseorang lebih memilih Al-Quran daripada Pancasila, lalu dijadikan sebuah penyebab orang tersebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan, masyarakat akan bertanya-tanya apakah ini pertanyaan jebakan atau bukan. Tapi menurut teman-teman semua gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, dan semoga kita hidup dan matinya bersama Al-Quran, dan ketika nanti ditanya di akhirat oleh malaikat, apa kitabmu? Kita bisa jawab Al-Quran. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.